Mengintip garasi mewah Ahmad Sahroni bakal calon gubernur Jakarta. Jika melihat dari laporan harta kekayaan pejabat negara, Ahmad Sahroni memiliki 26 kendaraan bermotor. Berikut ini rinciannya. 1. Mobil Porsche 9E3 RS senilai 6,6 miliar rupiah. 2. Mobil Ferrari 366 senilai 2,5 miliar rupiah. 3. Mobil BMW 1,8 senilai 26 rupiah miliar. 4. Mobil Tesla X75D tahun 2018 senilai 2,8 miliar rupiah. 5. Mobil Toyota Fortuner 485 juta rupiah. 6. Motor Yamaha Sport senilai 840 juta rupiah. 7. Mobil Honda Civic senilai 45 juta rupiah. 8. Mobil Mercedes-Benz E320 senilai 70 juta rupiah. 9. Mobil Mercedes-Benz 280E senilai 35 juta rupiah. 10. Mobil Honda Odyssey senilai 120 juta rupiah. 11. Mobil Honda Civic LX senilai 30 juta rupiah. 12. Mobil Mercedes-Benz 420 Eagle senilai 150 juta rupiah. 13. Mobil Toyota Crown Royal 30 AT senilai 160 juta rupiah. 14. Mobil Mustang sedan tahun 1967 senilai 150 juta rupiah. 15. Mobil Volkswagen Beetle tahun 1963 senilai 100 juta rupiah. 16. Mobil Mercedes-Benz SL190 Byte tahun 1957 senilai 250 juta rupiah. 17. Mobil Mercedes-Benz 560 Cell tahun 1990 senilai 250 juta rupiah. 18. Mobil Suzuki Jimny senilai 325 juta rupiah. 19. Mobil Mustang Fastback tahun 1967 senilai 190 juta rupiah. 20. Mobil Daewoo Chilo tahun 1997 senilai 125 juta rupiah. 21. Mobil Bentley tahun 1997 senilai 125 juta rupiah. 22. Motor Vespa Primavera senilai 57 juta rupiah. 23. Motor Vespa Primavera 2018 senilai 55 juta rupiah. 24. Motor Vespa Kongo tahun 1963 senilai 30 juta rupiah. 25. Motor Harley Davidson Road Glider senilai 1,66 miliar rupiah. 26. Mobil Honda Estilo tahun 1997 senilai 200 juta. Manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal ya, sebenarnya begini yang dipertontonkan oleh harta-harta dari Sahroni ini yang begitu fantastis, dan sebenarnya masyarakat dan pemerintah juga harus bertanya-tanya kenapa Sahroni bisa berlimpah harta seperti itu ya. Dia sementara dia status dia baru berapa periode ini dia menjadi anggota dewan ya. Seandainya pun misalnya dia katakanlah dia sampai 3 kali anggota dewan, katakan sudah 3 kali periode, contoh seandainya dia, kalau dihitung dengan normatif gaji dia itu, apa pantas dia seperti itu? Dia berlumur kekayaan begitu, dia mobil-mobil seperti yang ada di showroom-showroom aja, dia kelihatan dia punya harta dan mobil dan semua motor-motor yang ada di garasi itu. Jadi belum lagi itu masih yang dipertontonkan, yang dia flexing-flexing ke masyarakat itu. Belum lagi misalnya yang tersembunyi ya. Mungkin banyak uang dia disimpan di mana-mana ataupun emas batangan dia. Ini yang masih dipertontonkan ini. Jadi sebenarnya ini negara ini kenapa diam seperti ini? Kenapa itu macam KPK tidak mencurigai ataupun mempertanyakan dari mana sebenarnya hasil dan
uang untuk membeli semuanya ini, harta-harta yang melimpah-melimpah ini. Karena apa? Karena dia punya status dia dari mulai awal, dia kan bukannya dari pengusaha. Dia kan kata orang di Jakarta sana itu, dia ini adalah orang miskin, orang susah begitu ya. Bahkan dia dulu pernah daripada bekerja sebagai status dia sebagai ojek payung ya, ojek payung, habis itu jadi sopir begitu. Jadi boleh dikatakan memang status dia itu status masyarakat level bawah ke bawah, apa level kemiskinan ke bawah lah ya, miskin ke bawah lah ya, bukan lagi istilahnya dia miskin, sudah miskin ke bawah gitu, sampai ojek payung dia pun kerjakan begitu. Jadi sekarang dia katakan dia 10 tahun dia di DPR ya, tetapi kenapa dia sampai hartanya seperti ini 10 tahun begitu, bisa melimpah ruah seperti ini. Jadi KPK sebenarnya harus turun di sini ya, harus turun di sini untuk daripada apa namanya, dan memeriksa daripada dia punya keuangan dari mana sebenarnya aliran itu datang, apakah pantas dari memang gaji-gaji yang diterima. Kan dia kan baru-baru ini jadi pengusaha dia. Jadi artinya uang dia untuk membuat usaha besar seperti itu dari mana begitu? Kenapa negara diam seperti ini? Jadi kalau ada seperti ini dibiarkan negara, kenapa tidak yang lain-lainnya ikut-ikutan? Ya semua itu menjadi misalnya sebagai DPR ataupun dibuat di situ sebagai pemerintah pusat di sana yang memimpin itu, ya bisa saja melakukan seperti itu. Karena apa? 1-2 orang dilihat seperti itu, ya kenapa dia nggak bisa? Jadi DPR itu kenapa nggak berlomba-lomba nanti seperti itu? Makanya, jadi kinerja mereka itu tidak ada yang betul-betul merakyat gitu. Jadi mereka itu bekerja bukan untuk rakyat. Mereka itu untuk kantong, untuk pribadi mereka. Kalau dia sudah menjadi anggota dewan, mereka merasa itu bahwa dia segala-galanya, bisa membuat segala-galanya. Karena apa? Keputusan-keputusan yang berlaku di undang-undang negara ini adalah di tangan mereka. Mereka yang menyetujui, mereka yang mensahkan, mereka yang membuat begitu. Jadi mereka itu ya udah jadi boleh dikatakan Tuhan kedua lah di dunia ini dia. Jadi apalagi kalau bukan kesempatan seperti ini, negara ataupun pemerintah ataupun dalam hal ini adalah KPK untuk mempertanyakan daripada harta kekayaan dia ini dari mana. Apalagi saya dengar dia isu-isunya ada dia punya kasus di Pertamina. Kenapa dia nggak ditarik itu ke Pertamina, dari Pertamina itu? Kenapa dia kasus itu nggak ditarik oleh KPK? Coba diselidiki dia itu. Jadi orang-orang seperti ini kok dibiarin negara begitu? Harta-harta flexing-flexing, pamer-pamer begitu pun dibiarin. Bagaimana nih negara ini? Mobil sudah sampai puluhan-puluhan begitu, mobil mewah yang miliaran-miliaran pun dipamer begitu. Itu masih yang dipamer ya. Padahal dia dulu statusnya itu adalah miskin begitu ya. Mulai dia misalnya katakanlah dari mulai remaja dia sampai menginjak dewasa dia itu statusnya kan boleh dikatakan ekonominya kan rendah begitu. Sekarang dia berlimpah-limpah, bergaya-gaya. Ya. Dia pamer-pamer gaya-gayaan dia di depan masyarakat begitu. Itu sebenarnya pemerintah harus turun tangan melihat seperti ini pejabat-pejabat. Bukan cuma dia, pejabat-pejabat yang lain begitu, anggota-anggota dewan yang lain begitu. Ini harus turun tangan. Kalau dibiarkan seperti ini, hancur negara ini. Mereka menggerogoti semua uang negara untuk kepentingan mereka begitu. Jadi kalau negara diam-diam begini ya udahlah. Lebih baik pecah saja negara ini. Nggak usah ada DPR itu, nggak usah apa. Udah bagi saja negara ini. Karena nggak ada kepentingan daripada DPR untuk melihat daripada kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah menderita dan sengsara pada saat ini.